Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan sebelum memulai hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, Rabu 31 Januari 2024, diambil dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, remaja atau sebelum dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nats hari ini mau menyapa kita agar kita semua ikut turut membangun kerajaan Allah di dunia ini. Membangun kerajaan Allah yang bercirikan kebenaran, lalu damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Konteks Nats ini pada saat itu banyak jemaat di Roma yang sering kali menghakimi saudaranya oleh karena makanan, oleh karena minuman, sehingga merasa saya yang paling benar, kamu salah. Nah, sementara waktu itu orang-orang Yahudi karena merasa paling benar dengan segala Taurat dan adat istiadatnya, seringkali merendahkan orang-orang yang non-Yahudi. Oleh karena itu kalau kita baca di ayat yang ke-14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Pada zaman Perjanjian Lama kita bisa melihat ada binatang yang haram dan yang tidak haram. Jadi waktu itu bangsa Yahudi sampai mereka sudah menjadi Kristen, ternyata membawa itu, sehingga mereka memandang rendah orang yang memakan makanan yang menurut mereka itu haram sesuai dengan Perjanjian Lama. Oleh karena itu dikatakan demikian, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jadi pada saat itu memang banyak orang Yahudi yang seringkali merendahkan, bahkan menghukum orang karena makanannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita semua Bapak Ibu, remaja Nampulabulung, dan adik-adikku yang terkasih, mari saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita lihat bahwa kerajaan Allah itu soal kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau dia adalah kebenaran itu sendiri, maka mari ikuti Tuhan Yesus, pikul salib, menyangkal diri. Maka di sana ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari menerima orang-orang yang mungkin imannya lemah, mungkin kita menganggap dia sepertinya tidak berkenan. Namun mari kita bisa menerima semua orang, menangkan setiap orang. Mari, karena Kristus telah mati juga untuk dia. Kristus telah mati untuk saya, untuk saudara-saudara semua. Kalau Kristus telah mati, maka dia mengasihi kita semua. Menangkan sebanyak mungkin orang dengan iman kita. Mari kita bersukacita, bawa sukacita kemanapun kita pergi, dan jadilah pembawa-pembawa damai. Mulai dari hati kita dulu. Kalau hati kita gak damai sejahtera, maka kita tidak bisa membawa damai sejahtera. Walaupun itu di tengah-tengah
situasi yang tidak mengenakan, situasi yang tidak nyaman, situasi yang kadang membuat kita mengeluh. Tapi berusahalah, mari bersama-sama kelola hati kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Karena itu kita bangun kerajaan Allah dengan mencirikan sukacita oleh Roh Kudus, kebenaran dan damai sejahtera. Maka kita akan menjadi berkat. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Amin. Dan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau sangat baik. Engkau adalah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menerima kami sebagaimana adanya kami. Begitupun banyak suku, begitupun banyak bahasa dan ragam budaya. Namun keselamatan hanya ada satu, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, oleh karena itu biarlah kami membangun kerajaan-Mu dengan bercirikan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah kami semua ya Tuhan. Biarlah kami saling menerima satu dengan yang lain, saling menghargai, saling menghormati, karena itulah yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati cucu-cucu kami. Tuhan juga berkati setiap gereja kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.